Cara membuat seperti yang di atas ada tulisan kreator digitalnya, dan saya akan menunjukkan caranya kepada kawan-kawan semuanya. Mungkin teman-teman belum bisa membuat yang di atas atau ada tulisan kreator digital. Kreator digital ini adalah salah satu kategori ya guys, dari banyak kategori yang ada di Facebook Mode Profesional. Nah, apabila kita membuat kategori seperti yang di atas ini, banyak keuntungannya guys. Jadi pertama-tama Facebook sudah tahu nanti kemana saja akan disodorkan video-video kita guys. Nah, terus nanti ada yang menonton video kita, tentunya dia masuk ke beranda kita, ke profil kita, dan melihat di situ ada kreator digital. Kita buat kreator digital berarti kita tukang buat konten guys. Atau mungkin kita buat game, nah berarti isi konten kita keseluruhan game. Jadi keuntungan membuat kategori ini sangatlah penting agar nanti teman-teman pas membuat konten, Facebook mengetahui kemana saja nanti video teman-teman akan disodorkan. Nah tentunya nanti tidak salah target ya guys. Jadi seharusnya dan sebaiknya teman-teman harus membuat kategori seperti yang di atas ini. Kalau saya pilih yang kreator digital. Kalau teman-teman mungkin ada yang tukang masak, ada yang vlog, ada yang pokoknya banyak sekali kategori-kategori yang disediakan oleh Facebooknya, dan kita harus pilih salah satunya guys, agar nanti video-video kita akan dikelompokkan dengan peminat yang sama, dengan video yang sama. Seperti saya ada tulisan kreator digital, nanti video yang saya upload nanti akan satu kelompok dengan yang membuat kategori yang sama dengan akun saya tentunya, dan para viewer atau para pemirsa akan lebih mudah mencari konten kita guys. Mungkin selera penonton mengenai masa-masa, nah buatlah kategori yang mendekati masa-masa guys. Ini murni untuk teman-teman semua ya, dan saya tidak akan menutupi bagaimanapun caranya nanti apa yang saya praktekkan dan apa yang saya rasakan sesuai pengalaman saya. Tentunya saya akan berikan kepada teman-teman semuanya dengan tutorial ini guys. Nah, oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Facebooknya guys, dan di sini kita sudah masuk ke beranda guys. Nah langsung kita klik profil. Nah di sini adalah profil saya. Nah di sini ada tulisan kreator digital. Kreator digital ini sangat penting untuk kita buat, dan di sini fungsinya sebenarnya untuk mengelompokkan konten-konten kita dengan kategori yang sama di Facebook Mode Profesional. Nah di sini akan memudahkan Facebook untuk menyodorkan video-video kita ke akun-akun lainnya yang memiliki minat yang sama guys. Oke guys, nah seperti ini cara untuk mengubah kategorinya guys. Kita ambil titik 3 yang di sebelah kanan. Nah ini dia guys, dan langsung kita pilih edit. Tunggu sebentar. Nah di sini ada foto profil, ada avatar, ada foto sampul dan bio. Dan di sini ada profil kreator digital. Nah, di sini kita edit ya guys. Tekan edit. Nah, di sini nanti setelah ini baru kita cek di sini guys, kategori. Kita klik. Oke guys, di sini pilih kategori. Nah, di sini kita harus mengetik dulu salah satu huruf ya guys. Nah, di sini ada pilih-pilihan nih guys. Ada aktor, ada atlet, ada blogger dan perancang, ada kreator digital, ada model busana. Nah di sini kan yang disarankan guys, kita bisa juga nanti untuk memilih ya. Di sini tunggu sebentar, kita ulangi lagi. Nah di sini bisa kita ketik dengan manual guys. Kita cari, kita mulai dengan huruf A, kembalikan lagi. Nah di sini ada pilih-pilihan. Nah kita coba di sini. Mungkin teman-teman ada yang konten masak-masak, mungkin di sini ada bisa pilih untuk kategorinya koki. Koki, tekan aja koki yang di sini. Nah itu untuk konten masak-masak. Nah ada juga ini komedian atau penulis atau musisi. Nah musisi ini untuk nyanyi-nyanyi ya guys. Nah bisa juga fotografer, dan gamer, jurnalis. Nah untuk konten-konten berita, nah jurnalis. Nah di sini banyak sekali kategori-kategori yang bisa kita pilih guys. Apabila tidak ada, silakan ketik manual saja, nanti ya
akan muncul untuk pilih-pilihannya. Pilih yang mendekati guys. Oke guys, apabila kita memilih salah satu kategori ini, jadi nanti Facebook akan tahu kemana video kita akan disodorkan dan mengelompokkan untuk semua kreator-kreator dan dikelompokkan jadi satu videonya. Nah, di sini akan memudahkan para penonton untuk minat yang sama tentunya guys. Jadi apabila akun kita sudah termonetisasi, pihak Meta Facebook pun tahu untuk iklan apa aja yang cocok untuk konten kita guys. Jadi nanti dari isi konten kita itu akan diketahui oleh Meta bahwasanya konten-konten kita yang cocoknya untuk iklan ditempelkan di video kita tuh memang betul-betul sesuai untuk pengiklan guys. Jadi iklan membayar mahal untuk mempromosikan usahanya. Jadi Facebook Meta pun akan menempatkan iklan-iklan tersebut ke sesuai jenis kontennya guys. Umpamanya kalau saya pilihnya kreator digital, nah mungkin jadi nanti iklan-iklan yang muncul itu berkaitan dengan teknologi guys. Apabila konten kita masak-masak, nanti akan ada iklannya mengenai resep masakan atau yang mengenai berhubungan dengan masakan guys. Oke guys, jadi intinya di sini kita harus wajib untuk memilih salah satu kategori yang seperti di layar ini guys. Nah, agar nanti apabila sudah termonetisasi akan mendapatkan peningkatan penghasilan tentunya guys dari Facebook Mode Profesional, dan juga yang belum termonetisasi itu nanti akan lebih cepat mendapatkan penayangan karena semuanya sudah diatur. Oke guys, jadi seperti inilah cara untuk memilih kategori untuk konten kita guys, dan terletak nanti tulisannya di bawah foto profil kita guys. Oh ya guys, mohon bantu juga subscribe channel ini agar lebih cepat berkembang dan memberikan informasi-informasi yang seimbang tentunya. Jika ada pertanyaan silahkan diisi di dalam komentar, insya Allah saya akan menjawabnya sesuai pengalaman tentunya guys. Salam hangat dari Hobi Menghayal Channel, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.